tadabbur Al-Quran. Tadabbur adalah sebuah pendekatan yang Quran sendiri yang menjelaskannya. Seperti tertuang di dalam surah Shad, surat 38 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Mubarak itu artinya penuh berkah. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendapatkan banyak keberkahan dari Al-Quran itu? Bagaimana kita bisa maksimal memperoleh manfaat dari Al-Quran itu? Jawabnya adalah, liyadabbaru ayatihi. Itu yang pertama. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Liyadabbaru ayatihi. Yang kedua, waliyatadzakkar ulul albab. Di sini saya bagi menjadi dua bagian sehingga bukan cuma satu, tapi 1, 2, dan 3. Yang pertama, bagi siapa saja yang ingin mendapatkan banyak manfaat dari Al-Quran, hendaklah dia mentadabburinya dan menjadikan Quran sebagai objeknya itu adalah reminder bagi dirinya, pengingat bagi dirinya. Waliyatadzakkar. Kitanya yang ingin mendapatkan banyak manfaat dari Al-Quran itu harus menjadi ulul albab. Positioning kita berposisi sebagai ulul albab. Siapa itu ulul albab? Adalah orang-orang yang senantiasa ingat berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun terbaring. Yang kedua, siapa itu ulul albab? Bukan cuma berzikir saja ingat kepada Allah, tetapi berfikir tentang proses penciptaan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Penciptaan langit dan bumi. Ulul albab, dikatakan ulul albab itu kalau outputnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia dari penciptaanmu itu. Ada yang salah selama ini cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kita berinteraksi dengan Quran biasanya dengan cara yang kita suka. Saya tahu yang Anda suka. 1, dibaca kalau sempat. 2, dipelajari kalau lagi mood. 3, dihayati entar kalau kena masalah. 4, diamalkan kalau menguntungkan. Berinteraksilah dengan Quran lewat cara yang disukai oleh Al-Quran. Membaca di prime time, di waktu yang paling hebat. Kedua, pelajari Al-Quran. Lebih sungguh-sungguh, lebih serius ketimbang belajar apapun di dunia ini. Memangnya tadabbur Quran adalah metode yang terbaik? Iya. Karena tadabbur bukan hanya dapat menghantarkan siapa saja yang ingin dapatkan mutiara-mutiaranya, tapi juga menunjukkan cara mempraktikkannya. Jadi tadabbur itu sebuah proses berpikir mendalam dan menyeluruh yang dapat menghubungkan ke pesan paling akhir sebuah perkataan. Secara bahasa, tadabbur artinya dari kata-kata tadabbara, tadabburan. Memandang kepada akibat sesuatu dan memikirkannya. Mentadabburi perkataan maksudnya memperhatikannya dari permulaan hingga akhir. Kemudian mengulangi perhatian itu berkali-kali. Sekarang apakah tadabbur Quran itu? Menggunakan ketajaman mata hati, ainul basirah. Lewat sebuah perenungan mendalam. Secara berulang-ulang. Agar dapat menangkap pesan-pesan Al-Quran yang terdalam dan mencapai tujuan maknanya yang terjauh. Nah, bertadabbur
menginstalasi ayat-ayat Allah yang isinya al-haqqu, kebenaran-kebenaran absolut, dan spek datanya yang namanya tadabbur itu nggak cukup tersimpan di otak, tapi sampai ke dalam qalb. Kenapa sih kita harus tadabbur Quran? Ini persoalannya. Karena umat Muhammad ternyata cuek sama Al-Quran. Sebagaimana pernah terjadi pada ahlul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasulu ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Lebih getol baca BBM sama email kan? Lebih gampang jawab SMS ketimbang menjawab risalah dari Tuhannya. Apa alasan yang kedua? Kenapa sih kita harus tadabbur Quran? Ternyata banyak umat Muhammad yang memahami Al-Quran tak lebih dari sekedar mempercayai dongengan bohong dan hanya menduga-duga. Seperti ahlul kitab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka, di kalangan ahlul kitab ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab Taurat, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Kata tadabbur berasal dari pengertian memandang kepada bagian-bagian akhir berbagai urusan serta akibat-akibatnya. Bertadabbur adalah memandang sesuatu di balik sesuatu dan memahami akibat yang akan ditimbulkannya. Jadi perumpamaan tadabbur itu ibarat orang yang mencari mutiara di dasar samudera. Ia harus menyelami dan membongkah batu-batu karang di dasar kedalaman samudera itu. Begitulah orang bertadabbur, yaitu bersungguh-sungguh membaca, mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkannya untuk dapatkan mutiara-mutiara Al-Quran Al-Karim. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran.